Jadi yang dilakukan Amerika sekarang adalah koersif diplomasi. Diplomasi dengan tekanan. Namun masalahnya koersifnya dilakukan pada saat yang salah. Oke. Harusnya koersif itu dilakukan pada saat dia masih kuat, masih strong, masih memiliki daya tekan atau daya tawar. Namun prakteknya Amerika dengan klaimnya bahwa mereka berhasil menghancurkan hampir semua apa yang ada di permukaan yang dimiliki oleh Iran, yaitu alat pertahanannya baik darat, laut, udara. Menurut mereka adalah target yang sah, bahkan termasuk juga target manusia. Pimpinan-pimpinan dibunuh dengan bangganya, mengatakan ini terbunuh, itu terbunuh, dan sebagainya. Namun pada prakteknya justru malah menimbulkan permasalahan bagi mereka, karena justru malah daya tawarnya berkurang. Bargaining position ya. Jadi dalam perang modern atau dari dulu pun perang itu adalah ataupun konflik antar negara itu adalah tidak hanya militer. Mereka biasanya konflik itu adalah menggunakan instrumen kekuatan nasional. Oke. Yang di dalam pelajaran Amerika, sekolah saya ini. Ya, Pak Agung ini kan sekolah di Amerika kan. Ya, itu adalah instrumennya instrumen diplomasi, informasional, militer, dan ekonomi. Dan militer hanya salah satu. Dan seperti kata Clausewitz bahwa kekuatan militer adalah kelanjutan daripada diplomasi yang tertunda ataupun yang tidak dari keputusan politik negara. Oke. Sesungguhnya Amerika pada saat sebelum perang ini pada kondisi yang sangat powerful dan sudah bisa menentukan Iran. Bayangkan, dia secara diplomasi dia kuat, banyak negara mendukung dia, sedikit negara mendukung Iran, banyak negara ikut memberi sanksi pada Iran. Secara informasional, wah kuat sekali. Pokoknya Amerika di pihak yang baik, membantu orang-orang yang tertindas di Iran, rezim yang jahat. Secara militer udah jelas kuat, udahlah. Dan secara ekonomi, oh jelas yang dia memberikan sanksi, Iran itu boleh menjual minyak sehari itu 1,1 juta barrel dengan harga $47 karena itu diskon. Dijual kepada mana-mana, diskon dia boleh, jadi dia nggak boleh dapat duit lebih dari itu. Tapi dengan itu pun Iran baik-baik saja, dia bisa jalan normal sebagai negara. Dan mereka sudah mengadakan dengan segala macam dramanya itu berhasil menekan Iran pada perundingan ketiga di Jenewa, bahwa Iran setuju bahwa nuklirnya semua bahan baku nuklir itu diluruhkan, dimusnahkan atau diberikan ke Rusia atau kemana. Kedua, bersedia diperiksa oleh orang Amerika, tidak hanya IAEA. Tapi orang Amerika langsung, itu berarti sudah seperti kalah gitu lah. Tapi hanya dengan alasan dibuka sanksinya. Hanya itu saja. Dan mana perundingan lain soal mungkin rezim segala macam, itu bisa diatur lah. Tetapi ternyata Israel yang sangat keberatan dengan apapun hasilnya, itu memutuskan menyerang dan Amerika memutuskan nimbrung. Jadi ada dua macam pengkhianatan ataupun pelanggaran hukum yang dilakukan Amerika, yaitu pertama pada tahun lalu saat mereka sedang diskusi mengenai hal yang sama, ternyata diserang, Israel memutuskan menyerang. Jadi sedang berunding diserang ya? Jadi perang 12 hari, yang mana perang itu berakhir dengan mintanya Israel menghentikan. Meskipun belum sepenuhnya, waktu itu Iran juga mengirimkan serangan tapi memberi warning, sehingga sempat dibalas. Kemudian Israel pun menyerang, tapi menyerangnya juga tidak terlalu anu. Asumsinya waktu itu ini hanya pertukaran tit and tat untuk diplomasi berikutnya.